Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Najma. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Biologi UNJ. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang regulasi kadar kalsium pada tubuh manusia. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan kalsium nih. Kalsium itu apa sih? Kalsium itu adalah mineral penting yang paling banyak dibutuhkan manusia. Jadi salah satu tugas kalsium itu adalah membantu pembentukan tulang dan gigi. Dari semua kalsium yang terkandung dalam tubuh manusia, ternyata 99% terdapat pada tulang dan gigi kita. Lalu 1%-nya ada di mana? Berada pada darah dan jaringan lunak manusia. Baik, selanjutnya kita masuk kepada regulasi kalsium dalam tubuh. Regulasi kalsium melibatkan dua hormon penting, yaitu hormon paratiroid dan hormon kalsitonin. Kita kenali dulu ya, ini hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini adalah hormon yang disintesiskan oleh kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid itu letaknya di mana? Di bagian belakang dari kelenjar tiroid kita, yang terlihat yang dua pasang atau 4 buah yang kuning-kuning. Itu adalah kelenjar paratiroid. Lebih jelasnya, kelenjar paratiroid itu berjumlah 4 buah, letak di belakang kelenjar tiroid kita. Kelenjar ini menghasilkan paratiroid hormon atau dikenal juga dengan singkatan PTH. Oke, kita akan lihat regulasi dari PTH ya, cara kerja dari PTH ini untuk mengatur plasma kalsium dalam tubuh kita. Ketika plasma kalsium menurun atau rendah, maka PTH atau paratiroid hormon ini meningkat atau tinggi. Jadi dia kerjanya berbalikan atau berberangan. Sehingga terjadi proses absorpsi di saluran cerna, reabsorpsi di tulang, resorpsi di tulang, dan reabsorpsi di ginjal. Kita lihat pada gambar, ini ketika konsentrasi kalsium pada plasma darah kita menurun atau rendah. Kelenjar paratiroid akan melepaskan paratiroid hormon untuk apa? Untuk menstimulus terjadinya absorpsi di saluran cerna, resorpsi di tulang, dan reabsorpsi di ginjal. Sehingga kalsium yang ada pada tulang ini akan dikembalikan kepada plasma darah. Sehingga kalsium yang ada pada plasma darah itu akan meningkat. Itu tugas dari PTH. Kita akan lihat regulasinya di hubungannya ya di sini. Ketika kadar kalsium pada plasma darah kita rendah, maka PTH kita akan tinggi. Lihat ya di grafiknya. Kemudian lama-kelamaan setelah terjadi proses absorpsi, resorpsi, dan reabsorpsi, maka kalsium pada plasma darah kita lambat laun akan mulai meningkat. Lalu PTH kita juga akan mulai menurun, mengikuti tadi kerjanya yang berseberangan. Jadi dengan kata lain, jika PTH meningkat, kalsium akan ke plasma darah. Namun jika PTH menurun, kalsium akan tetap di tulang. Kita akan lihat aksi dari PTH ini. Lihat bersama dengan penjelasan sebelumnya dari regulasi PTH ya. Jadi kalau kalsium pada plasma darah kita itu turun atau rendah, yang aktif itu adalah paratiroid kelenjar kita. Untuk apa? Untuk melepaskan paratiroid hormon kita. Tadi juga dia akan menstimulus kerja dari tulang, saluran pencernaan kita, dan ginjal kita, sehingga kalsium yang ada pada saluran-saluran terjadi itu akan dikembalikan ke darah. Jadi kalsium yang ada pada tulang, ginjal, saluran pencernaan akan dikembalikan ke darah, sehingga kadar kalsium yang ada pada darah itu bisa meningkat. Hormon yang kedua yang berperan dalam regulasi kalsium itu adalah kalsitonin. Kita akan lihat fakta-fakta dari kalsitonin. Kalsitonin itu bekerja berlawanan dengan PTH ternyata, yaitu menurunkan plasma kalsium dalam darah. Kemudian kalsitonin ini disintesis oleh kelenjar tiroid langsung. Sementara kalau PTH dia disintesis oleh kelenjar paratiroid.
Kemudian yang menstimulus kerja dari kalsitonin adalah peningkatan kadar kalsium di plasma darah. Oke, kita akan lihat pada gambar ya regulasinya. Yaitu ini, kita mulai dari penurunan kadar kalsium di darah. Karena kadar kalsium di darah turun, maka yang aktif itu adalah kelenjar paratiroid untuk melepas tiroid kita ya, untuk melepas paratiroid hormon kita gitu. Kemudian merangsang pembebasan kalsium yang ada pada tulang, meningkatkan pengambilan kalsium yang di usus, juga meningkatkan pengambilan kalsium yang ada di ginjal kita. Kemudian akan dikembalikan ke plasma darah, sehingga kalsium yang ada di plasma darah itu akan meningkat. Karena kalsium pada plasma darah kita meningkat, maka tidak lama kemudian kelenjar tiroid kita akan aktif. Karena tadi yang menstimulus kerja kalsitonin itu adalah peningkatan kadar kalsium pada plasma darah. Hal ini akan menyebabkan kalsitonin itu dilepaskan, sehingga merangsang tulang kita itu untuk deposisi kalsium dan mengurangi pengambilan kalsium pada usus dan juga pada ginjal kita. Hal ini akan menyebabkan penurunan kadar kalsium pada darah kembali. Maka hal ini akan berjalan secara terus dengan bantuan kerja dari hormon paratiroid hormon dan juga kalsitonin. Kita akan lihat posisi kalsium itu ada di mana ya. Ini ada gambar tiroid, kelenjar tiroid kita. Jadi kalau diperhatikan tiroid kita, ini ada bagian parafolikular cell yang akan mendapat nanti yang mengeluarkan kalsium. Ini ada dua kondisi plasma kalsium kita, membedakannya nanti ketika plasma kalsium kita rendah atau sebelumnya kita harus memperhatikan ada tanda plus dan tanda plus ini berarti diaktifkan dan berarti dihambat. Jadi ketika plasma kalsium kita rendah, yang diaktifkan itu adalah para tiroid kelenjar. Sementara kelenjar tiroid kita dihambat karena kita perlunya PTH bukan kalsitonin. Nah, jadi ini diaktifkan, kemudian PTH dilepaskan dan membantu untuk peningkatan plasma kalsium darah. Ketika plasma kalsium darah meningkat, lihat yang diaktifkan itu adalah tiroid kita ya, kelenjar tiroid kita. Karena paratiroid kita dihambat karena kita membutuhkan kalsitonin untuk membantu menurunkan kadar kalsium pada plasma darah. Hal ini akan terjadi secara terus. Baik, demikian untuk pembahasan tentang regulasi kalsium pada manusia kita ya. Tadi sudah belajar tentang kalsium, tentang hormon yang mempengaruhi, ada hormon PTH ya, paratiroid hormon, ada juga kalsitonin. Dan dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan, masukan dan saran sangat dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.